Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat. Selamat datang di channel Dzaf TV. Semoga Sobat selalu dianugerahi kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Sosok Abu Nawas seringkali dikenal cerdas dan cerdik. Ada saja caranya dalam menanggapi berbagai macam permasalahan dalam hidupnya. Salah satunya tertuang dalam cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Simak kisahnya di bawah ini, yuk. Ada berbagai macam cerita lucu Abu Nawas yang sering diceritakan ulang, salah satunya adalah tentang puasa. Seperti dalam kisah kocak lainnya tentang sang pujangga, ada saja akal cerdik yang ia lakukan. Kali ini, dirinya yang tengah berpuasa hendak dikerjai oleh dua sahabatnya yang tidak puasa. Kira-kira akal seperti apakah yang ia lakukan untuk menghadapi kedua sahabatnya itu? Daripada penasaran, langsung saja simak cerita lucu Abu Nawas tentang puasa yang telah saya siapkan. Setelah mengetahui kisahnya, kamu juga bisa membaca sedikit ulasan seputar unsur intrinsik dan fakta menariknya. Silahkan disimak. Cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Alkisah pada suatu siang di bulan Ramadan, rumah Abu Nawas dikunjungi oleh kedua sahabatnya. Layaknya umat Islam lain, ia juga berpuasa. Namun tidak begitu dengan kedua temannya. Kedua sahabatnya itu datang ke rumah sang pujangga dengan tujuan untuk bersekongkol mengerjainya. Assalamualaikum, ucap kedua sahabat nyaris bersamaan. Abu Nawas, mengapa kamu di rumah saja? Ayo kita ngabuburit? Tanpa berpikiran apa-apa, Abu Nawas mengiyakan ajakan mereka untuk mengisi waktu sembari menunggu berbuka puasa. Namun, siapa sangka kedua temannya itu justru mengajaknya pergi ke sebuah tempat makan. Karena kebaikan hatinya, sang pujangga Arab itu tidak protes. Ia ikut saja masuk ke dalam tempat makan tersebut. Meskipun begitu, karena tengah berpuasa, ia bertekad tidak akan ikut makan. Untungnya, kedua temannya itu membeli makan untuk dibawa pulang, bukan dimakan di tempat. Rupanya, kedua temanku ini sangat menghormatiku yang sedang berpuasa. Meskipun tidak berpuasa, tapi mereka tidak makan langsung di tempat makan itu, melainkan membawa makanannya pulang, pikirnya. Persiapan berbuka puasa di rumah sahabat. Setelah selesai membeli makanan, mereka bertiga menuju ke rumah salah seorang sahabat. Kebetulan saja ketika sampai di sana, azan maghrib baru saja berkumandang. Wah, alhamdulillah sudah waktunya berbuka puasa, ucap Abu Nawas. Batalkan saja dahulu puasamu dengan minum, ucap salah satu temannya. Sang pujangga pun segera minum kemudian menunggu ditawari makan bersama. Jangan lupa salat dulu, ucap temannya yang lain. Nanti kamu ketinggalan jatah waktu salat maghrib. Benar juga, jawab Abu Nawas. Ia kemudian mengambil air wudhu dan menjalankan ibadah salat maghrib. Seusai salat, ia kembali menemui kedua sahabatnya sambil berpikiran, kali ini akhirnya ia bisa makan. Mengapa kamu tidak mengaji Al-Quran? Tanya temannya. Mumpung perutmu masih kosong, lebih baik kamu mengaji dahulu. Takutnya nanti kalau sudah kenyang kamu jadi mengantuk. Lama-kelamaan penyair dari Persia itu merasa jengkel. Ia merasa kalau kedua sahabatnya itu sedang mengerjainya. Meskipun begitu, ia tetap menurut dan mengaji Al-Quran. Kemudian apakah setelah mengaji akhirnya ia bisa makan? Tentu saja tidak. Abu Nawas, sekarang mari kita lomba tidur, ucap salah satu temannya. Esok pagi yang memiliki mimpi paling indah akan bisa memakan makanan ini. Bukannya mengajak makan, temannya itu justru mengajak lomba tidur. Tentu saja saat itu ia benar-benar sadar kalau ia sedang dikerjai teman-temannya. Mimpi siapakah yang paling indah? Meskipun marah, tokoh yang hidup di abad ke-8 ini tetap menyanggupi perlombaan yang tidak masuk akal tersebut. Ia dan kedua sahabatnya tidur malam itu juga. Keesokan harinya, setelah bangun tidur mereka pun kembali berkumpul untuk membicarakan mimpi yang mereka dapatkan semalam. Salah satu dari teman Abu Nawas memulai ceritanya, semalam aku bermimpi sangat indah sekali. Di dalam mimpi itu, aku memiliki rumah mewah, mobil mewah, uang yang banyak, dan pesawat pribadi. Hidupku pokoknya sangat sempurna. Teman yang lain menganggukkan kepalanya beberapa kali ketika mendengar cerita itu. Mimpimu memang indah, sahabat, ucapnya kemudian. Tapi egois sekali. Kalau aku semalam justru bermimpi kalau negeriku ini tidak punya hutang, infrastrukturnya berkembang dengan baik, jalan-jalannya mulus, pelabuhan selalu lancar, ongkos transportasi murah, dan semua rakyatnya begitu sejahtera hingga aku tak bisa menemukan orang yang berhak menerima zakat. Mendengar cerita tentang mimpi tersebut,
Salah satu sahabat sampai terkagum-kagum. "Mimpimu luar biasa sekali, sahabat," ucapnya. "Bagaimana denganmu, Abu Nawas? Apakah mimpimu lebih luar biasa dari sahabat kita ini? Coba ceritakanlah kepada kami, wahai sahabat." "Mimpi Abu Nawas yang biasa saja." "Sayangnya, mimpiku hanya biasa saja," ucap sang pujangga memulai ceritanya. "Semalam aku bermimpi dengan Nabi Daud As. Kalian tentu tahu kan kalau Nabi Daud gemar berpuasa? Beliau seringkali berpuasa sehari kemudian berbuka sehari setiap waktu." Kedua sahabat itu mengangguk-anggukan kepalanya. "Kemudian semalam dalam mimpiku, Nabi Daud bertanya padaku, 'Apakah engkau berpuasa, wahai Abu Nawas?' Tentu saja aku langsung menjawab iya," lanjutnya. Kemudian beliau kembali bertanya, 'Sudahkah engkau berbuka puasa, wahai Abu Nawas?' Dan aku hanya bisa menjawab belum. Kemudian Nabi Daud As menyuruhku segera berbuka puasa. Saat itu juga aku langsung bangun dari tidur dan mengambil makanan yang sudah kalian belikan kemarin sore." Kontan kedua sahabat pun hanya bisa saling berpandangan. Salah satu dari mereka kemudian mengecek makanan yang mereka simpan di dalam lemari malam sebelumnya. Benar saja, semua makanan yang mereka simpan kemarin kini telah raib. Berarti semalam sang pujangga sungguh-sungguh memakan makanan itu. Kedua sahabat pun langsung menyesali perbuatan mereka kemarin. Siapa sangka rupanya mereka tetap kalah cerdik dari akal temannya. Berniat mengerjai, justru akhirnya ganti dikerjai. Unsur intrinsik cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Setelah membaca cerita lucu Abu Nawas tentang puasa, kini sobat perlu mengetahui ulasan singkat tentang unsur intrinsiknya. Mulai dari gagasan utama, tokohnya, latar lokasi, alur cerita, dan pesan moral yang bisa didapatkan. 1. Tema. Gagasan utama atau tema dari cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini adalah kesabaran. Layaknya sang pujangga kelahiran Persia yang tetap bersabar meskipun kedua sahabatnya mengerjainya. Pada akhirnya, ia bisa gantian mengerjai teman-temannya itu. 2. Tokoh dan perwatakan. Ada 3 tokoh yang disebutkan dalam cerita lucu tentang puasa ini, yakni Abu Nawas dan 2 sahabatnya. Seperti dalam kisah lainnya, sang tokoh utama diceritakan memiliki sifat kocak dan cerdik. Ada saja cara yang ia lakukan untuk membalas kedua sahabatnya yang telah berlaku curang. Selain itu, ia juga seseorang yang taat beribadah dan rajin berpuasa. Di sisi lain, kedua sahabatnya memiliki sifat sebaliknya. Sejak awal mereka berniat untuk mengerjai pujangga kesayangan Harun ar-Rasyid yang sedang berpuasa. Mereka tidak membiarkan sahabatnya berbuka puasa dengan mudah. Meskipun begitu, mereka sendiri rupanya juga mudah dikerjai oleh sang tokoh utama. 3. Latar. Tak banyak latar tempat yang disebutkan di dalam cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini. Antara lain hanya rumah sang pujangga, tempat makan di mana kedua sahabatnya membeli makanan, dan rumah salah satu sahabat tempat mereka berkumpul. 4. Alur. Cerita lucu Abu Nawas tentang puasa ini memiliki alur maju atau progresif. Kisahnya dimulai ketika sang tokoh utama diajak kedua temannya untuk ngabuburit. Mereka kemudian mampir di sebuah tempat makan untuk membungkus makanan. Konflik mulai terjadi ketika waktu berbuka puasa sudah tiba, tapi kedua teman itu tak membiarkan sang pujangga makan. Ada saja alasan yang dibuat sampai akhirnya mereka membuat lomba tidur dan bermimpi. Keesokan harinya, mereka bertiga saling menceritakan mimpi yang dialami semalam. Dengan kecerdikannya, Abu Nawas bercerita kalau ia memimpikan Nabi Daud As yang menyuruhnya berbuka puasa. Oleh karena itu, ia langsung bangun dari tidurnya dan memakan makanan yang disimpan oleh kedua sahabatnya. 5. Pesan moral. Ada beberapa amanat atau pesan moral yang bisa didapatkan dari cerita lucu Abu Nawas tentang puasa di atas. Salah satunya adalah jangan pernah mengerjai temanmu terlalu berlebihan. Nantinya bisa saja kamu sendiri yang kena batunya. Selain itu, kamu juga perlu menyontoh sikap sang pujangga yang tetap bersabar ketika dikerjai oleh kedua temannya. Ia tetap mengikuti setiap ucapan dan permintaan kedua sahabatnya itu. Meskipun begitu, ia juga memikirkan cara cerdik agar bisa membalas kedua sahabatnya, yakni dengan bangun tidur terlebih dahulu dan memakan semua makanan yang sudah disimpan. Selain unsur intrinsik, di dalamnya pun terdapat unsur ekstrinsik yang mempengaruhi jalan cerita. Di antaranya adalah hal-hal di luar cerita yang melengkapi kisahnya, seperti nilai moral, sosial, budaya, dan agama. Fakta menarik seputar cerita lucu Abu Nawas tentang puasa. Setelah mengetahui kisah dan ulasan seputar unsur intrinsik salah satu cerita lucu Abu Nawas yang paling terkenal,
kamu juga bisa mendapatkan sedikit penjelasan seputar fakta menariknya. Berikut adalah ulasan singkatnya. 1. Ada versi cerita yang berbeda. Rupanya, cerita lucu dari Abu Nawas tentang puasa ini memiliki beberapa variasi kisah yang agak berbeda. Pada beberapa cerita ada yang menyebutkan kalau dua sahabat yang dimaksud adalah seorang pendeta dan yogi, ahli yoga. Di kisah lain, disebutkan kalau yang sebenarnya berpuasa adalah sang kedua sahabat. Sementara sang pujangga sendiri tidak berpuasa. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama, tapi ia tak diizinkan makan jatah perbekalannya. Meskipun begitu, akhir dari kisah tersebut tetap sama, yaitu mereka membuat lomba tidur dan Abu Nawas bercerita kalau ia memimpikan Nabi Daud AS yang menyuruhnya berbuka puasa. Sudah puas membaca cerita lucu Abu Nawas tentang puasa? Demikianlah cerita lucu dari Abu Nawas tentang pengalaman puasa. Kisahnya kocak dan menghibur, kan? Cocok sekali dibacakan kepada teman-temanmu yang menyukai humor sang pujangga juga. Jika suka video ini silahkan like, komen, dan subscribe channel Zaf TV. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.